Ray tidak menemukan Anissa di tempat itu. Setelah selesai berkemas, Nisa mengambil uang yang diberikan oleh tantenya itu dan mulai melangkahkan kakinya keluar dari rumah tantenya itu, karena dia ingin meninggalkan secepatnya kenangan buruk yang menimpa dirinya di kota ini. Jam menunjukkan jam 0:32, tak lama suara mobil datang. Taksi pesanannya sudah tiba. Sang sopir keluar untuk menaikkan koper bawaannya, dan Nisa pun menaiki mobil taksi itu dan menyuruh sang sopir jalan. Nisa, jalan Pak. Pak sopir memacu mobil taksinya seperti yang diperintahkan. Pak sopir, tujuannya kemana teh? Tanya sopan sopir taksi kepada Nisa. Nisa, kita ke hotel dekat bandara ya Pak. Pak sopir, siap teh. Pak sopir memacu kendaraan di malam itu untuk mengantar penumpangnya tersebut ke sebuah hotel dekat bandara yang dia minta untuk menginap sebelum berangkat ke bandara pada pagi harinya untuk melakukan penerbangan. Tak lama setelah kepergian Nisa dari rumah Tante Linda, Ray tiba di alamat yang Rio berikan tepat jam 0:40 dan melihat keadaan rumah yang sepi. Ray mulai ragu apakah wanita itu ada di sini. Perlahan Ray mulai mendekati pintu depan secara perlahan. Sampai di depan pintu, Ray mencoba mengetuk pintu itu beberapa kali namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Dia pun mencoba membuka pintu dan agak kaget karena pintunya tidak dikunci. Dia berpikir betapa cerobohnya wanita itu, membiarkan pintunya tidak dikunci. Ray mencoba memasuki rumah itu dengan pelan. Dia menyusuri seluruh ruangan tapi tidak menemukan siapa-siapa. Sampai di dekat sebuah ruangan terakhir, dia membuka pintunya dengan perlahan dan tidak menemukan apapun di dalamnya kecuali sebuah kertas dari Tante Linda yang Nisa tinggalkan. Ray membacanya. Nisa, Tante tahu kamu punya banyak pertanyaan kenapa Tante tega melakukan ini ke kamu. Ini semua karena Tante egois hanya memikirkan diri Tante sendiri. Maafkan Tante, Tante hilaf atas apa yang menimpa kamu. Karena kesalahan Tante yang tidak mampu untuk membayar hutang Tante sendiri. Dan di samping surat ini ada sedikit uang. Sekali lagi maafkan Tante, Tante akan pergi ke luar negeri. Tidak sanggup rasanya Tante untuk bertemu kamu karena kesalahan Tante yang besar ini. Tante Linda. Dari sini Ray mengetahui nama wanita itu Nisa. Ray mengambil surat itu dan pergi meninggalkan rumah itu. Lalu dia memasuki mobilnya. Saat itu waktu menunjukkan jam 1:20 malam. Ray kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Rio dan meletakkan ponselnya di dalam mobil, lalu mengambil earphone Bluetooth dan mengenakannya di telinga kirinya. Dan memacu mobilnya meninggalkan tempat itu untuk kembali ke hotel tempatnya menginap. Rio mengangkat teleponnya. Rio, ada apa Ray? Ray, cari tahu semua tentang wanita itu semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Rio, mencari informasi itu cukup sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Beri aku waktu. Ray, lakukan secepatnya. Rio. Oke. Aku kenal orang yang bisa melakukan itu dengan baik. Ray menutup teleponnya dan berhenti sejenak untuk memfoto surat yang ditinggalkan Nisa dan mengirimkannya ke Rio. Surat berdering di handphone Rio pertanda pesan masuk. Dia melihat pesan image masuk itu dari Ray, kemudian dia membuka pesan itu dan melihat foto itu. Rio membalas pesan Ray. Rio. Itu mempermudah kami untuk mencarinya, San. Ray, bagus San. Ray kembali memacu mobilnya kembali ke tempat hotel tempatnya menginap, untuk menunggu Rio mencari informasi itu. Saat Ray sampai di tempatnya menginap, hari menunjukkan tepat pukul 2 malam. Ray masuk ke dalam kamarnya, dia merebahkan dirinya di dalam kamar tempatnya merenggut kehormatan Nisa. Masih teringat dengan jelas bayangan saat dia menyetubuhi Nisa di kamar ini. Teriakannya, desahnya, dan umpatan yang keluar dari mulut Nisa masih jelas dalam ingatan Ray. Ray merasa bersalah atas perbuatannya itu. Seandainya Nisa tidak ada, mungkin hal buruk sudah menimpa diri Ray. Saat dia dalam pengaruh obat yang dicampur di air minumnya saat itu. Dia terus berpikir kemana perginya wanita itu. Sampai dia tertidur karena lelah dengan kejadian yang sudah dia alami. Sebelumnya jam 1:15 Nisa tiba di hotel yang dia tuju. Dia pun masuk ke dalam sambil membawa kopernya dan memesan kamar kosong ke dekat resepsionis. Selesai administrasi, kunci kamar diserahkan kepadanya dan Nisa pun beranjak pergi menuju ke kamar yang dia sudah pesan itu. Sampai di depan pintu kamar hotel, Nisa mengambil kuncinya dan membuka pintunya dan memasuki kamar itu. Sejenak ia melihat jam, waktu menunjukkan jam 1:25. Nisa masih memakai pakaian saat dia di kamar hotel saat dia kehilangan keperawanannya.
Dia tidak sempat mengganti pakaiannya karena buru-buru pergi dari rumah tantenya. Dia pun mengambil handuk dari kopernya dan menuju kamar mandi hotel. Dia menggantungkan handuknya di samping kamar mandi dan mulai menyalakan shower dengan air hangat. Air mulai membasahi tubuhnya yang masih mengenakan pakaian dan jilbab yang utuh. Dia mulai menagisi kejadian yang telah dia alami hari ini. Air matanya tersamarkan dengan derai air shower yang menyirami tubuhnya. Baju gamisnya yang basah muali mencetak bentuk tubuh Nisa. Tingginya sekitar 170 cm dengan berat badannya 45 kg dengan payudaranya yang cukup besar dan baru berumur 22 tahun. Seandainya lelaki melihat tubuhnya itu, mereka pasti terpana ingin memilikinya ditambah dengan wajah yang cantik dan bibirnya yang agak sedikit tebal berwarna merah muda dan hidung yang mancung membuatnya tampak seperti wanita yang sangat menggoda. Tidak ada yang mengetahui bahwa tubuh seindah itu ditutupi oleh baju gamisnya yang lebar. Nisa mulai melepaskan baju gamis dan jilbabnya, sehingga meninggalkan celana dalam dan branya. Dia membersihkan tubuhnya yang telah dinodai oleh lelaki yang tidak ia kenal sambil berderai air mata. Nisa yang awalnya berdiri mulai tertunduk duduk di bawah shower sambil memeluk lututnya dan menangis mengingat kejadian itu. Selesai mandi Nisa beranjak pergi menghampiri koper yang dia bawa untuk berganti pakaian. Jam menunjukkan jam 1:40. Nisa mulai mengambil air wudhu dan mengenakan mukena baju perempuan untuk sholat. Nisa menghamparkan sajadahnya dan mulai untuk sholat malam. Setelah selesai dia lanjut sholat tobat dengan khusyuk sampai air matanya membasahi pipinya. Dalam sujud Nisa tidak kunjung bangkit karena dia benar-benar memohon ampunan kepada Tuhannya dengan air mata yang jatuh. Membasahi sajadahnya sampai dia bangkit dari sujudnya dan menyelesaikan sholatnya. Jam telah menunjukkan pukul 2. Nisa lalu mengambil tasbih dan mulai beristighfar sampai dia terlelap tidur di atas sajadahnya karena lelah dengan kejadian yang sudah menimpanya itu. Di lain tempat Rio menghubungi temannya David di jam 2:05. Terdengar suara telepon tersambung lalu diangkat. David, siapa yang ingin kau cari kali ini? Tanya langsung David seolah sudah tahu tujuan Rio. Rio, Ray sedang mencari seseorang. David, berikan aku sedikit informasinya. Rio, akan ku kirimkan lewat pesan. David, oke. Telepon langsung ditutup. Tidak lama pesan masuk ke handphone David, dan langsung dia buka. Rio memberikan foto dari Ray dan alamat rumah yang dia temukan dengan pesan singkat bahwa dia akan ke tempat David segera. David segera mencari informasi yang dia dapat dari Rio. Dia mulai membuka komputernya dan mulai meretas mencari informasi tentang alamat itu. Dia mendapatkan informasi kalau rumah itu sudah beralih tangan sebanyak 3 kali, dan pemilik ketiga adalah Linde yang tidak lain adalah tantenya Nisa. Lalu dia mulai menelusuri dan mencari informasi terkait Linde. Dari situ dia mengetahui bahwa Linde tantenya Nisa itu telah menikah 3 kali tapi selalu berakhir dengan perceraian dan tidak memiliki anak. Dia sempat berhutang 500 CT untuk usaha sebuah toko dengan seorang rentenir yang cukup kejam di daerah itu. Itulah informasi yang dia temukan dari Linde. Tak lama Rio sampai di tempat David. Sampai di depan pintu masuk ke rumah David jam menunjukkan jam 2:35. Ray menekan tombol di depan pintu dan disuruh menyebutkan kata sandinya. Rio yang mendengar itu agak geram dengan ulah David. David memperhatikan Rio dari monitor kamera pengawas di luar. Rio mengangkat jari tengahnya ke arah kamera pengawas itu sambil mengucapkan kata brengsek dengan geram. Sandinya berbunyi menolak sandi salah Rio naik darah, tapi dia menahannya yang membuat David yang melihat itu tertawa puas. Rio, buka sekarang aku tahu kau ada di sana dan mendengar sambil melihat ke arah kamera, tapi tidak kunjung ada jawaban. Rio tahu kata sandinya, tapi dia tidak mau mengucapkannya sandi itu karena akan membuatnya kesal dan melukai harga dirinya. Rio ingat tentang informasi yang diberikan Ray dan mengancam David dengan itu. Rio berkata Ray perlu informasi itu. David yang mendengar itu langsung berceloteh sambil menarik nafas panjang, tidak asik dan langsung mematikan sandinya dan membuka pintunya secara otomatis dengan menekan tombol di sampingnya dan pintu langsung terbuka. Rio yang melihat itu tertawa penuh kemenangan. Rio langsung masuk ke dalam ruangan itu dengan penuh kemenangan karena berhasil menekan David. Mereka terlibat percakapan. Rio, bagaimana hasilnya? Bertanya kepada David. David, lumayan, sambil membuka komputernya. Dia mulai menjelaskan kepada Rio apa saja yang sudah ia temukan tentang pemilik rumah itu Linde secara mendetail. Lalu dia menjelaskan informasi tentang Nisa yang masih dalam pencarian dan memerlukan lebih banyak waktu.
Karena informasi terputus, Karen tidak menemukan hubungan keluarga dekat dengan Linda. Saat David menyelesaikan pencarian informasinya, jam menunjukkan pukul 4. Lalu dia menunjukkan semuanya kepada Rio yang ternyata dia adalah anak dari sepupu jauh dari Linda. Dia di sini untuk menyelesaikan pendidikan S1 yang baru dia selesaikan dan kedua orang tuanya tinggal di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Saat mendapatkan informasi itu, Rio Muali menyimpulkan kemungkinan wanita itu akan kembali ke rumah orang tuanya di Kalimantan. Dia pun segera menghubungi Ray untuk memberikan semua informasi itu. Di dalam kamar hotel, Ray masih dalam keadaan tidur dibangunkan dengan suara dering panggilan masuk. Dia mencari ponselnya dan melihat siapa yang meneleponnya sepagi ini. Saat dia melihat namanya ternyata Rio. Ray segera mengangkat teleponnya Rio. Dia menjelaskan sudah menyelesaikan pencarian informasi yang Ray berikan kepadanya. Ray menyuruhnya menemuinya di kamar hotel tempatnya menginap. Rio pun menyeret David untuk ikut dengannya dan bergegas masuk ke dalam mobilnya dan menuju ke hotel tempat Ray menginap.